Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini, NIM 2311102441 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 angkatan 2024 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Baik, di sini saya akan membahas tentang manfaat dari perencanaan pendidikan. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu di mana di dalam sebuah manfaat perencanaan pendidikan itu terdapat ada 7, yang mana sebelum kita masuk ke dalam 7 tersebut, saya akan membacakan dulu manfaat perencanaan pendidikan. Baik, di sini manfaat perencanaan pendidikan itu sangat penting bagi peningkatan kualitas pendidikan, yang mana efektivitas sumber daya dan pencapaian tujuan pendidikan, yang mana nanti akan terbagi menjadi 7. Nah, yaitu yang pertama yaitu efisiensi dan penggunaan sumber daya yang optimal, yaitu perencanaan memastikan bahwasanya dana, tenaga pendidik, fasilitas atau sarana prasarana yang digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Dan kemudian yaitu mencegah pemborosan anggaran dan tumpang tindih program pendidikan. Contoh, dengan perencanaan yang baik, sekolah dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana tanpa mengurangi kualitas program pembelajaran ketika belajar dan mengajar. Nah, di mana di dalam penggunaan sebuah sumber daya yang optimal ini, kita harus benar-benar mengoptimalkan, yang mana agar di sebuah sekolah tersebut bisa meningkatkan sebuah anggaran untuk sarana dan prasarana di dalam sekolah, yang mana ketika mereka meningkatkan hal tersebut, mereka tidak mengurangi yang namanya kualitas program belajar mengajar mereka. Gitu. Itu yang pertama, teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan strategis menetapkan langkah-langkah untuk mencapai standar mutu pendidikan tertentu, menyusun kurikulum, metode pengajaran, dan program pelatihan guru untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Contoh, kita bisa melihat contoh seperti yang ada di sini. Sebentar teman-teman, nanti akan ada muncul. Oke? Baik teman-teman, sebentar saya baikin kamera dulu. Oke. Jadi contoh dari sekolah yang merencanakan program pelatihan guru secara berkala akan meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki metode pengajaran. Baik, di sini contohnya seperti itu, yang mana di sebuah sekolahan merencanakan sebuah program pelatihan kepada seorang guru, yang mana itu meningkatkan sebuah kompetensi guru dan memperbaiki metode pengajarannya, yang bahwasanya kita tahu ketika di dalam ruangan, di dalam lokal, di dalam kelas ataupun lain sebagainya, kadang ada guru itu mereka cuma masuk, salam, kemudian mereka duduk di kursi dan memberikan tugas. Mereka cuma begitu. Kadang kalau kita melihat siswa ataupun mahasiswa itu, pasti mereka berpikir bahwasanya kok
gurunya seperti ini, tidak ada yang namanya di dalam kelas itu asik, cuman dia masuk berikan tugas mungkin keluar gitu. Nah, itu merupakan salah satu eh, terhambatnya cara seorang guru meningkatkan kualitas dari sebuah pengajaran yang mereka miliki. Mana tadi di dalam sebuah sekolah itu mereka mempunyai program yang namanya sebuah pelatihan terhadap guru. Nah, mungkin nanti isi yang di dalam sebuah pelatihan tersebut itu adalah yang mana mereka diajarkan bahwasannya cara mengajar yang baik itu seperti apa, cara agar di dalam kelas itu tidak sepi itu seperti apa. Maaf teman-teman ya, di sini ada banyak sekali suara-suara bis berlewatan, bukan bis, truk berlewatan ya. Oke, mungkin itu yang menjadi nantinya kedepannya seorang pelajar itu atau seorang pengajar itu mereka tahu bahwasanya oh iya, di dalam sekolahan ini atau di dalam lokal ini kita harus gini-gini agar nanti asik, agar siswa itu tidak mengantuk, agar siswa itu tidak bosan kalau jam pelajaran kita masuk gitu. Jadi begitu teman-teman contohnya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke yang ketiga, yaitu memastikan kesinambungan program pendidikan. Baik, yang pertama yaitu perencanaan membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tetap berkesinambungan meskipun terjadi perubahan manajemen ataupun pimpinan. Teman-teman, maaf saja sebelumnya ini ada suara truk karena di dalam musola dan Oke, selanjutnya menjaga arah dan fokus pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Jadi di dalam memastikan kesinambungan program pendidikan, yang mana tadi perencanaan membantu memastikan kebijakan itu di dalam sebuah pendidikan tetap berkesinambungan, walaupun misalkan di dalam sekolah tersebut terjadinya perubahan sebuah manajemen atau sebuah kepemimpinan di dalamnya. Nah, akan tetapi mereka harus menjaga mereka harus tetap berfokus kepada apa yang sudah ditetapkan gitu dan tidak mengubah. Contoh, program jangka panjang seperti literasi digital dapat terus berjalan meskipun terjadi rotasi kepala sekolah. Nah, jadi gini teman-teman, kita bisa ambil dari contoh tersebut bahwasanya jangka panjang literasi digital dapat terus berjalan itu maksudnya walaupun misalkan di dalam sebuah sekolah mereka contoh kepala sekolahnya itu berganti atau sudah jatuhnya itu dia sudah habis batas waktu ketika menjadi seorang kepala sekolah. Stop it. Get some help. Walaupun istilahnya sudah berganti jabatan atau berganti pimpinan atau berganti kependudukan, mereka tetap melakukan yang namanya program yang tidak akan putus, yang mana itu seperti literasi digital. Sekarang kita harus butuh yang namanya literasi, baik itu dari buku ataupun dari sumber yang lainnya. Bisa juga mereka literasi menggunakan HP. Oh, okay. Kemudian yang keempat yaitu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan yang baik, pendidikan dapat disesuaikan dengan tren dan kebutuhan dunia kerja sehingga lulusan lebih siap menghadapi tantangan global. Yang
kedua yaitu menyiapkan siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Contohnya di sini perencanaan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan perkembangan industri digital dan otomotif. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, saya akan sedikit memaparkan yang dari dua tadi. Dengan perencanaan yang baik tadi kan, pendidikan dapat disesuaikan dengan tren dan kebutuhan dunia kerja hingga lulusan siap menghadapi tantangan global. Nah, di sini dari sebuah perencanaan yang baik untuk pendidikan, yang mana mereka nanti akan menyesuaikan bahwasanya di era sekarang, di zaman sekarang, di zaman alpha kata orang-orang, karena ini bukan Gen Z lagi, asik, dengan tren dan kebutuhan dunia kerja. Nah, dimana kan pasti setiap tahunnya itu, setiap di dalam sebuah dunia pekerjaan pasti mereka membutuhkan orang-orang yang kreativitasnya tinggi. Bukan hanya kreativitas, mungkin dari segi cara mereka berpikir juga gitu. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas. Nah, yang mana tadi sudah saya sebutkan bahwasanya di dalam dunia pekerjaan mereka juga harus mempunyai kreativitas. Mereka harus mempunyai yang namanya kolaborasi, dan mereka juga harus tahu bagaimana nih ketika saya, ketika kalian, ketika kamu, ketika antum semua sudah ada di dalam pekerjaan, bagaimana kalian cara menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam, baik itu di dalam ketika kalian bekerja, ketika kalian di luar kerja, ataupun lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya 5. Meningkatkan partisipasi dan akses pendidikan. Perencanaan yang matang membantu pemerintah dan sekolah dalam merancang strategi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. 2. Itu mendorong aksesibilitas bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani seperti daerah terpencil dan anak berkebutuhan khusus. Contoh, pemerintah merencanakan program BOS dan KIP membantu siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan. Nah, yang mana di kampus kita juga ada yang seperti itu, yaitu KIP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar, yang mana itu untuk membantu anak-anak yang keluarganya mungkin dia tidak mampu untuk melakukan sebuah pendidikan, maka mereka dibantu oleh kepemerintahan untuk melaksanakan pendidikan dari beasiswa KIP. Biasanya gitu. Di kampus kita ada. Yang keenam yaitu evaluasi dan pengendalian kebijakan. Dengan adanya perencanaan, sekolah atau lembaga dapat mengukur dan mengevaluasi pencapaian target yang telah diterapkan. Nah, yang pertama ini perencanaan sekolah di dalam sebuah lembaga mengukur, mengevaluasi pencapaian. Jadi mereka sekarang waktunya mengevaluasi apa nih di dalam sekolah kami, sudah apa yang kami capai, sudah apa yang sudah berapakah yang kami target, apakah sudah tercapai apa yang kami targetkan pada per tahun ini. Jadi mereka mengevaluasi, oh ternyata di sini masih kurang, masih ada yang belum tercapai. Contoh misalkan dari segi kekurangannya sarana dan prasarana di sekolah ini itu. Mungkin sekian dari saya. Saya Muhammad Zaini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.